Halo semuanya, bertemu kembali dengan Ibu Siska Pulina di pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Ini merupakan materi SMP kelas 8. Apa-apa saja yang akan kita pelajari? Nah, perhatikan. Nah, kemiringan pada sebuah garis lurus. Jadi kita akan pelajari 3 hal di sini. Yang pertama, masalah kontekstual terkait kemiringan garis. Yang kedua, pengertian kemiringan atau gradien dari suatu garis. Dan yang ketiga, menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, yaitu masalah kontekstual terkait kemiringan garis. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ali dan Budi memperbaiki atap rumah. Nah, ini si Ali, kemudian ini si Budi. Nah, atap rumah Ali ini lebih landai, atap rumah Budi ini lebih curam. Nah, kemudian ada pertanyaan. Posisi mana yang lebih menyeramkan? Posisi Ali atau posisi Budi? Nah, jika kita melihat ke bawah, duduk di tempat Budi ini lebih menyeramkan daripada duduk di tempat si Ali. Hal ini dikarenakan, nah ini dia, tingkat kemiringan atap rumah yang diduduki Budi lebih curam daripada tingkat kemiringan yang diduduki oleh si Ali. Nah, jadi di sini kalian lihat ada kata tingkat kemiringan. Nah, inilah masalah kontekstual yang terkait dengan kemiringan garis, ya, seperti ini. Oke, atau misalnya seperti naik ke sebuah tangga. Jadi tangga itu kan ada yang lebih curam, ada yang lebih landai. Nah, misalnya ini tadi atap rumah seperti itu. Itu adalah masalah-masalah sehari-hari yang terkait dengan kemiringan garis. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu pengertian gradien atau kemiringan dari ruas garis lurus. Nah, apa itu? Ini dia. Dalam matematika, istilah tingkat kemiringan dikenal dengan gradien. Jadi, gradien suatu garis adalah tingkat kemiringan dari garis tersebut. Semakin curam garisnya, semakin besar pula nilai gradien garis tersebut. Oke? Semakin curam garisnya, semakin besar pula nilai gradien dari garis tersebut. Nah, perhatikan. Jika ruas garis digambar pada kertas berpetak, besarnya gradien ruas garis tersebut diberikan definisi sebagai berikut. Nah, kita lihat dulu garisnya. Misalnya, ini garis lurus ya. Kemudian ini titik A, ini titik B. Ini adalah ruas garis AB. Nah, kita lihat dulu. Ini ada garis ke atas, ya, yang tegak. Ini disebut dengan delta Y. Kemudian ini yang ke kanan atau mendatar ini ya, garis mendatar ini disebut dengan delta X. Nah, kita kembali ke definisinya tadi. Jadi definisinya, gradien dari ruas garis AB, nah ini dia, ini adalah simbol dari ruas garis adalah M sama dengan delta Y per delta X ya, delta Y dibagi dengan delta X. Jadi M ini adalah simbol dari suatu gradien garis. Oke, apa itu delta Y, delta X? Perhatikan. Delta Y disebut komponen vertikal atau tegak. Nah, ini ya, ini adalah komponen vertikal, tegak. Kemudian delta X disebut komponen horizontal atau yang mendatar. Nah, ini perhatikan. Delta Y positif. Nah, artinya nilai delta Y positif jika arahnya ke atas. Sebaliknya, nilainya itu negatif jika arahnya ke bawah. Perhatikan, ini lihat tanda panahnya ini adalah ke atas. Maka kalau ditanya nilai Y-nya ini positif atau negatif, maka nilai delta Y-nya di sini adalah positif karena arahnya ke atas. Nah, bagaimana kalau arahnya ke bawah? Ya, kalau arahnya ke bawah. Nah, kalau arahnya ke bawah seperti ini, ya, kalau arahnya ke bawah seperti ini, ya, anggap aja ini lurus. Kalau arahnya ke bawah seperti ini, delta Y-nya ini akan bernilai negatif. Oke, akan bernilai negatif. Nah, nilainya adalah negatif. Nah, itu untuk delta Y. Nah, bagaimana dengan delta X? Perhatikan. Untuk delta X positif nilainya
jika arahnya ke kanan. Nah ini ya, tanda panah ini tanda panah ini kan arahnya ke kanan. Maka ini delta X-nya ini nilainya ini adalah positif. Ya, ini adalah positif. Oke. Nah, bagaimana kalau delta X itu arahnya ke kiri? Maka nilainya adalah negatif. Nah, seperti ini. Ini dia ke kiri. Nah, misalnya seperti ini ya, ini arahnya. Delta X yang mendatar tadi ya. Delta X-nya ini arahnya ke kiri, panahnya ke kiri. Maka ini nilai delta X-nya adalah negatif. Nah, seperti itu. Kita langsung saja lihat contohnya. Nah, ini ada beberapa garis. Pertanyaannya adalah, tentukan gradien dari setiap garis berikut. Kita lihat. Untuk garis AB. Garis AB seperti ini. Nah, kita mau cari atau kita mau tentukan gradiennya. Kita mau tentukan gradiennya, tentu kita harus tahu dulu nilai delta Y-nya dengan nilai delta X. Nah, untuk dari A ke B, nah, kita bisa ke atas dahulu ya. Kita ke atas. Nah, ini ke atas. Ini garis putus-putus. Kita ke atas dulu ke sini. Nah, ini kita buat tanda panahnya. Nih, kita buat tanda panahnya ke atas. Nah, kemudian setelah ke atas, nah ini yang ke atas ini adalah delta Y. Nah, ingat kalau ke atas nilai delta Y-nya adalah positif. Kemudian setelah itu kita ke kiri. Maaf, kita ke kanan ya, kita ke kanan. Nah, yang mendatar ini adalah delta X. Perhatikan, nilai delta X itu kalau ke kanan itu adalah positif. Ya. Maka kita lihat untuk mencari gradiennya, untuk mencari gradien garis AB, kita buat MAB ya. MAB itu sama dengan delta Y per delta X. Oke, delta Y per delta X. Nah, sama dengan delta Y. Kita hitung ya berapa satuan ini dari sini ke sini. Hitung ada berapa satuan, berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 kotak. Maka itu 4 satuan. Itu adalah 4 satuan ya, 4 per. Nah, nilainya positif ya, maka positif, tidak ada tanda negatif sini, positif. Kemudian lihat lagi delta X. Delta X berapa satuan? 1, hitung kotaknya. Hitung kotaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 kotak, 5 satuan. Nilainya apa? Positif. Maka gradien dari garis AB adalah 4/5. Seperti itu. Nah, bisa juga seperti ini. Bisa juga dari B ke A ya. B ke A. Nah, ini dari B ke A. Kita melihatnya dari B ke A gitu maksudnya. Nah, untuk itu, maka ini bisa turun dulu ya. Ini turun. Nah, ini turun. Oke, turun dulu. Ini panahnya ke bawah. Ini adalah delta Y. Ini adalah delta Y. Nah, untuk nilai delta Y kalau arahnya ke bawah ya, turun, itu berarti negatif ya, nilainya negatif. Kemudian setelah itu ke mana? Ke kiri. Ke kiri. Nah, ini ke kiri, ini adalah nilai dari delta X. Nah, ingat delta X kalau ke kiri nilainya adalah negatif. Oke, nilainya adalah negatif. Maka ya, maka untuk mencari gradien AB, ini adalah MAB, ini sama dengan rumusnya, ingat, delta Y per delta X. Oke, delta Y per delta X. Nah, sama dengan delta Y-nya bernilai negatif, berarti negatif. Nah, letakkan tanda negatif di depan. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan. Negatif 4. Oke, negatif 4 per, kemudian lihat lagi delta X-nya ada berapa kotak? Nah, 1, 2, 3, 4, 5.
arahnya ke kiri, berarti nilainya negatif. Negatif 5 sama dengan negatif 4 dibagi negatif 5 ya, itu menjadi negatif 4 dibagi negatif 5 menjadi positif ya, positif 4/5. Jadi gradien garis AB 4/5 sama saja hasilnya. Oke, yang penting ingat arahnya karena itu akan menentukan nilainya. Oke, itu untuk gradien garis AB. Sekarang kita mau mencari gradien garis CD. Gradien garis CD ini bisa saja kita buat ya, kita buat seperti ini. Kita turun. Oke, turun. Nah, sampai di sini. Setelah turun kita ke kanan. Oke, setelah turun kita ke kanan. Nah, yang turun ini ke bawah ini adalah delta Y. Ingat, bagaimana nilai delta Y kalau arahnya ke bawah? Iya, nilainya adalah negatif. Oke, ini adalah negatif. Nanti nilainya adalah negatif. Kemudian yang mendatar ini adalah delta X. Nah, bagaimana arahnya? Arahnya adalah ke kanan ya, ke kanan, nilainya berarti positif. Betul. Jadi kita mau cari gradien garis CD. Oke, gradien garis CD sama dengan, ingat kembali, itu adalah delta Y per delta X. Oke, delta Y per delta X sama dengan delta Y-nya ada berapa satuan? 1, hitung kotaknya ya, hitung kotaknya. 1, 2, 3, 4. Nah, tetapi karena arahnya ke bawah, maka nilainya negatif. Ini menjadi negatif 4. Oke, negatif 4 per delta X. Delta X-nya arahnya ke kanan ya. Delta X itu arahnya ke kanan. Maka kalau ke kanan nilainya positif. Hitung berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Maka ini hasilnya menjadi negatif 4/5. Negatif 4/5. Nah, gradien garis CD adalah negatif 4/5. Oke? Perhatikan. Apa bedanya gradien garis AB dengan garis CD? Lihat, garis AB tadi gradiennya adalah 4/5. Kemudian garis CD ini gradiennya adalah negatif 4/5. Pertanyaannya, manakah gradien yang lebih besar? Gradien garis AB kah atau gradien garis CD? Nah, jadi di sini sebetulnya gradien, gradien garis, betul di sini, gradien garis AB, kemudian gradien garis CD ini adalah sama besarnya. Besarnya sama. Walaupun ini positif, yang ini negatif. Besarnya sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah arahnya. Yang membedakan adalah arahnya. Ini dia. Ini arahnya ya. AB ini arahnya dia condong ke atas. Ya, condong ke atas. Maka nilainya positif. Positif. Nah, CD ini condong ke bawah seperti ini. Condong ke bawah. Nah, maka arahnya negatif. Ya, jadi MAB di sini 4/5. MCD, gradien CD adalah negatif 4/5. Besarnya sama, yang membedakan adalah arahnya. Yang ini positif, yang ini negatif. Jadi, positif negatif ini menunjukkan arah. Tetapi kalau besarannya sama. Sama-sama 4/5. Ini 4/5, yang ini juga 4/5. Nah, kalau kamu perhatikan juga yang membedakan itu adalah arahnya. Nah, ini dia BAB, yang ini CD. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ini, yang ketiga, contoh yang ketiga. Berapakah gradien garis EF? Nah, kita lihat di sini delta Y-nya yang tegak ya, yang tegak. Maka yang ini itu adalah delta Y. Nah, ini delta Y. Kemudian
Ada berapa delta Y-nya? Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Delta Y-nya itu adalah 5 satuan. Kemudian delta X-nya berapa? Ya, delta X-nya di sini adalah 0. Oke, delta X-nya 0. Tidak ada garis, tidak ada delta X-nya di sini. Nah, yang ada di sini hanya garis tegak. Nah, berarti delta Y-nya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak ya, 5 satuan. Maka berapakah gradien garis EF-nya? Kita cari M. M itu adalah simbol dari gradien. MEF sama dengan delta Y per delta X. Oke, delta Y per delta X. Nah, delta Y-nya berapa? 5. Dibagi dengan delta X-nya. Delta X-nya sama dengan 0. Nah, setiap bilangan kalau dibagikan dengan 0 ya, 5 per 0, 6 per 0, 7 per 0, dan seterusnya, itu artinya tidak, tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Artinya ini gradien garis EF ini adalah tidak terdefinisi. Ingat ya, kalau delta X-nya 0 ini, itu tidak terdefinisi gradiennya. Nah, sekarang kita ke garis GH. Perhatikan di sini, yang mendatar ini adalah delta X. Oke, delta X. Nah, ini kan garisnya mendatar. Delta X. Ada berapa nilainya? Oke, besarannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak ya, maka delta X-nya adalah 5. Perhatikan, itu untuk delta X. Kalau delta Y, nah delta Y-nya di sini adalah 0. Nah, untuk garis yang mendatar, delta Y-nya adalah 0 di sini. Maka kalau kita cari nilainya MGH, nah rumusnya tadi apa? Delta Y, delta Y per delta X. Nah, delta Y-nya berapa? Delta Y-nya adalah 0 per delta X-nya adalah 5. 0 dibagi 5 adalah 0. 0 dibagi 5 adalah 0. Jadi, gradien garis GH ini adalah 0. Ingat, kalau gradien garis yang mendatar, gradiennya adalah 0. Jadi, seperti itu dia. Semoga kamu bisa paham ya. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, ya, yaitu menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Jadi ada 3 bentuk nanti. Yang pertama, persamaan garis lurus ya, PGL itu adalah persamaan garis lurus berbentuk Y sama dengan MX tambah C. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan gradien dari Y sama dengan 5X, Y sama dengan negatif 3X tambah 4, Y sama dengan 2 tambah 6X, Y sama dengan 5 kurang 2X. Artinya bentuk-bentuk ini itu adalah bentuk umumnya yang ini. Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan. Nah, ini juga soalnya adalah Y sama dengan. Seperti itu ya. Maka, kalau ketemu soal seperti itu, langsung saja gradiennya, ya, M adalah gradien ya. M sama dengan koefisien dari X. Nah, bagaimana itu caranya? Nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, PGL berbentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0 atau AX tambah BY sama dengan C. Contoh-contoh soalnya seperti ini. Tentukan gradien dari, misalnya 2X tambah 4Y sama dengan 8. Nah, mirip seperti ini ya bentuknya. Kemudian negatif 3X tambah 9Y kurang 12 sama dengan 0. Nah, mirip seperti ini. Kemudian yang C, X sama dengan negatif 5Y tambah 1. Nah, ini nanti bisa juga kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, untuk mencari gradiennya adalah M sama dengan negatif koefisien X per koefisien Y, ya, negatif koefisien X per koefisien Y. Oke, yang ketiga, PGL yang melalui 2 titik, ya. Jadi nanti ada 2 titik, titik X1, Y1 dan X2, Y2. Contoh soalnya misalnya seperti ini.
Tentukan gradien dari garis yang melalui titik. Nah, ini dia 2,5 dan 4,3. Kemudian yang B-nya, tentukan gradien dari garis yang melalui titik 3,4 dan negatif 3,2. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, maka mencari gradiennya adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, sekarang saatnya untuk kita menjawab soal yang tadi. Oke, untuk yang pertama. Ini dia bentuk yang pertama tadi, ada Y sama dengan 5X, Y sama dengan negatif 3X tambah 4, Y sama dengan 2 tambah 6X, dan Y sama dengan 5 kurang 2X. Bagaimana mencari gradiennya? Maka mencari gradiennya adalah M adalah koefisien dari X. Maka kita langsung saja kerjakan ini. Untuk soal yang bagian A, M-nya sama dengan, nah koefisien X itu adalah angka di depan variabel X. Oke, nah ini X, maka ini adalah koefisiennya. Jadi gradiennya adalah 5. Seperti itu. Gampang kan? Selanjutnya untuk yang bagian B. Untuk yang bagian B, gradiennya sama dengan, lihat koefisien X-nya mana? Koefisien dari X adalah ini, negatif 3. Maka gradiennya adalah negatif 3. Oke, semakin paham. Nah, sekarang untuk yang bagian C, kita mencari gradiennya. M sama dengan, nah koefisien dari X. Manakah di sini koefisien X? Nah, ini perhatikan, ini X-nya. Ini adalah X-nya. Maka koefisiennya adalah positif 6. Maka gradiennya adalah 6. Gampang. Oke. Yang ini lagi. M sama dengan, perhatikan, itu adalah koefisien dari X. Manakah di sini koefisien dari X? Koefisien dari X di sini adalah min 2. Atau ini ya, negatif 2. Oke. Nah, seperti itu. Mudah. Ini tadi untuk garis-garis yang bentuknya Y sama dengan MX tambah C. Nah, untuk garis-garis yang bentuknya seperti ini. Nah, untuk garis yang berbentuk yang lain, nah, kalau dia berbentuk seperti ini, misalnya ada 2X tambah 4Y sama dengan 8, ya, maka untuk mencari gradiennya bagaimana? Nah, di sini tadi ada 3 soal. Nah, untuk mencari gradiennya adalah M sama dengan negatif koefisien X per koefisien Y. Nah, perhatikan di sini. Oke, perhatikan di sini, ini sudah ada jawabannya. Lihat. Negatif koefisien X. Manakah di sini koefisien X? Koefisien X-nya adalah 2. Tetapi rumusnya ini adalah kita letakkan tanda negatif di depan. Berarti negatif 2 ini ya. Ini negatif 2. Negatif 2. Ini kita ganti. Ini adalah negatif 2 per koefisien Y-nya yang mana? Koefisien Y-nya adalah 4. Maka negatif 2 per 4. Negatif 2 per 4 itu boleh juga menjadi negatif 1 per 2. Kita sederhanakan. Jadi gradien dari garis yang ini adalah negatif 1 per 2. Oke, kita lanjut ke bagian B. Soalnya adalah negatif 3X tambah 9Y kurang 12 sama dengan 0. Oke, maka menurut rumusnya gradiennya M sama dengan negatif koefisien X per koefisien Y. Maka lihat, di sini koefisien X-nya adalah negatif 3. Kemudian rumusnya ada tanda negatif di depan. Berarti letakkan dulu negatifnya. Negatif, kemudian koefisien X-nya adalah negatif 3. Negatif 3 per koefisien Y-nya sama dengan 9 ya. Di sini koefisien Y-nya sama dengan 9. Lihat, negatif 3, maka itu menjadi positif. Ya, positif 3 per 9. Positif 3 per 9 itu kalau kita sederhanakan, 3 per 9 itu bisa menjadi 1 per 3. Jadi gradien garis yang ini adalah 1 per 3. Oke, kita lanjut ke bagian C. Soalnya X sama dengan negatif 5Y tambah 1. Nah, ini tidak berbentuk
Ini tadi kan tidak berbentuk AX tambah BY sama dengan C kan? Nah, beda. Ini X sama dengan. Ini juga tidak berbentuk Y sama dengan MX tambah C. Bukannya seperti ini juga. Bukan seperti ini juga. Maka kita harus ubah dulu bentuknya. Boleh ubah menjadi yang ini atau boleh ubah menjadi yang ini. Nah, kita ubah saja menjadi bentuk yang ini. Oke, kita ubah menjadi bentuk yang seperti ini. Maka caranya kita pisahkan variabelnya ke kiri semuanya. Maka ini menjadi X. Nah, min 5Y ini kita pindahkan ke kiri. Ini menjadi positif ya. Positif. Tambah ya, positif 5Y sama dengan, nah di sini tinggal 1. Nah, sudah sama bentuknya. Oke, sudah sama bentuknya dengan yang ini. Sudah sama bentuknya dengan yang ini. Nih, sudah sama bentuknya ya. Maka lihat, rumusnya negatif koefisien X per koefisiennya, berarti negatif. Nah, letakkan dulu negatifnya. Koefisien X-nya di sini adalah 1. Oke, koefisien X-nya adalah 1, berarti negatif 1 per koefisiennya adalah, koefisien Y-nya adalah 5. Oke, koefisien Y-nya adalah 5, ini dia 5. Maka negatif 1/5, ini bisa kita buat menjadi negatif 1/5. Itulah untuk soal yang bagian C. Nah, sudah kita jawab. Sekarang untuk yang soal selanjutnya. Nah, ini tadi soalnya ya. Tentukan gradien dari garis yang melalui titik 2,5 dan 4,-3. Kemudian yang kedua, tentukan gradien dari garis yang melalui titik 3,4 dan min 3,2. Ingat kembali, kalau soalnya seperti ini, maka untuk mencari gradiennya adalah ini. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kita jawab untuk yang bagian A. Nah, ini dia. Perhatikan di sini. Nah, ini titiknya. 2,5 dan 4,3. Maka ini adalah X1 ya. Ini adalah X1-nya. Ini adalah Y1. Ini adalah X2, ini adalah Y2. Maka di sini X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 5. Kemudian untuk soal yang ini, X2-nya adalah 4 dan Y2-nya adalah min 3. Maka untuk mencari gradiennya, rumusnya adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Perhatikan di sini Y2-nya adalah 3. Jadi min 3 ya, min 3 kurang 5 per 4 kurang 2. X2-nya 4, X1-nya 2. Berarti negatif 3 kurang 5 adalah negatif 8. Per 4 kurang 2 adalah 2. Maka negatif 8 dibagi 2 adalah negatif 4. Jadi gradien garis yang melalui titik 2,5 dan 4,-3 adalah negatif 4. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Ini dia. Tentukan gradien dari garis yang melalui titik 3,4 dan negatif 3,2. Jadi sama, ini adalah X1, ini adalah Y1, ini adalah X2, pasangannya ini adalah Y2. Nah, ini juga sudah ada dituliskan. Berarti rumusnya adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Lihat di sini Y2-nya adalah 2. Kita tuliskan di sini 2 kurang Y1-nya adalah 4. Nah, 2 kurang 4. X2-nya adalah min 3 kurang X1-nya adalah 3. Oke. Maka 2 kurang 4 itu adalah negatif 2. Negatif 3 kurang negatif 3 itu adalah negatif 6. Maka ini menjadi 2/6. Ya, min 2 per min 6 adalah 2/6. Bisa kita sederhanakan, ini menjadi 1/3. Jadi gradien dari garis yang ini adalah gradien dari garis yang melalui titik ini adalah 1/3 positif. Bisa? Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Seperti ini ya. Jadi ingat, lihat dulu ini yang di atas, kita baca dulu. Gradien sebuah garis bersifat tunggal
Artinya, sebuah garis tepat memiliki sebuah gradien. Oke, jadi satu garis itu gradiennya hanya satu, hanya itu saja ya, tunggal. Jika gambar di kertas berpeta diketahui, nilai gradiennya dihitung berdasarkan pemilihan nilai komponen Y maupun komponen X secara bebas. Pilih nilai yang bulat agar lebih mudah dan sederhana. Bagaimana maksudnya? Seperti ini. Ini kan di kertas berpeta ya, di koordinat kartesius. Maka kita pilih, ini garis ini bisa diperpanjang. Kita pilih komponen Y dan komponen X secara bebas. Artinya, boleh kita pilih di mana saja, tapi tetap di sepanjang garis ini. Tapi kita pilih yang bulat, ya, supaya lebih mudah dan sederhana. Bagaimana maksudnya? Perhatikan. Ini misalnya kita pilih, ini pemilihan kita ya. Kita lihat yang bulat. Yang bulat itu artinya pas dia garisnya itu. Nah, misalnya satu di sini. Satu kita pilih yang ini. Kemudian ini juga ya, satu kita pilih yang di sini. Misalnya ini kita buat namanya A, yang ini B. Nah, kita lihat di sini, A ini koordinatnya adalah negatif 4,0. Oke, yang B ini koordinatnya adalah 0,2. 0,2. Berarti kalau ditanya gradiennya, langsung saja bisa kita kerjakan. Gradiennya M ya. MAB, artinya garis AB, sama dengan, ingat kembali tadi apa rumusnya? Ya, Y2 kurang Y1 per X2 kurang, ya, ini X2 maksudnya ya, X2 kurang X1, sama dengan Y2 nya ini adalah Y2, nih, Y2-nya adalah 2, kurang Y1-nya adalah 0. Oke. Per X2-nya adalah 0. Ya, 0-nya yang ini. 0 kurang X1-nya adalah negatif 4. Berarti 0 kurang negatif 4. Nah, seperti ini. Sama dengan 2 kurang 0 adalah 2 per 0 kurang negatif 4 itu menjadi 0 tambah 4. Sama dengan 2 per 0 tambah 4 itu adalah 4. Jadi gradien garis AB 2 per 4 bisa disederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi gradien garis AB ini adalah 1 per 2. Atau kita buat seperti yang tadi. Ya, di contoh yang awal tadi. Maka gradien dari garis yang ini, M sama dengan komponen Y atau delta Y per delta X. Kita hitung kotaknya. Y-nya ada berapa kotak? 1, 2, Y-nya ya, Y-nya. 1, 2. Ini ya, 2 kotak. Ini dia delta Y. Delta Y. 2 per. Nah, yang ini adalah delta X. Nah, kita hitung berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan, 4 kotak. 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Sama. Oke, ini sama. Jadi bisa kita pilih menggunakan rumus yang ini atau melihat atau menghitung komponennya. Bisa ya? Nah, lanjut untuk contoh yang kedua. Di sini, seperti yang tadi, ini juga kita lakukan pemilihan ya, pemilihan yang tepat ya. Yang tepat titiknya. Bolehkah kita pilih di sini? Boleh-boleh saja, tetapi ini kan tidak bulat. Ini nggak tahu kita apakah 1,8, 1,5, kita tidak tahu. Jadi kita pilih yang tepat. Nah, misalnya kita pilih yang di sini. Kita pilih nilai yang bulat ya, yang bulat, tepat garisnya itu di sini. Nih, kita pilih yang pertama. Nah, yang mana lagi yang pas? Nah, yang bulat. Nah, kita pilih yang di sini. Oke, ini A, atau ini kita buat C, yang ini D. Maka gradien garis CD sama dengan, kita hitung yang seperti tadi. Kita buat ya, koordinat C ini adalah, koordinat C adalah berapakah ini? Negatif 1,5. Koordinat D-nya adalah 0,3. Maka
Rumusnya Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya yang ini ya, boleh kita buat 3 kurang Y1-nya adalah 5. 3 kurang 5 per, oke, X2-nya adalah 0 kurang X1-nya adalah min 1, negatif 1. Oke, negatif 1 ya, sama dengan ini menjadi 3 kurang 5 adalah negatif 2 per 0 kurang min 1 itu menjadi 0 tambah 1, berarti negatif 2 per 1. Negatif 2 per 1 adalah negatif 2. Jadi gradien garis yang ini adalah negatif 2. Oke, atau bisa juga seperti yang tadi. Ya, pakai komponen itu. Maka M CD sama dengan komponen Y per komponen X atau delta Y per delta X. Kita lihat di sini. Ini dia delta Y-nya. Ini delta Y ya. Nah, kita lihat delta Y-nya arahnya ke bawah, turun. Berarti kalau turun dia negatif. Negatif berapa? Negatif 2 per delta X. Delta X-nya ini arahnya ke kanan. Ke kanan itu adalah positif. Berapa kotak? 1. Maka negatif 2 per 1 adalah negatif 2. Sama saja. Oke? Nah, kalau yang ini tadi, kalau yang ini bagaimana? Ini tadi dari ini, delta Y-nya, delta X-nya ya, delta X-nya dulu kita lihat. Delta X-nya ini ke kanan, maka nilainya positif. Setelah ke kanan, dia ke atas. Ini nilainya positif juga. Maka delta Y-nya adalah 2 ya, 2 kotak. Delta X-nya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Maka 1 per 2. Nah, jadi demikianlah cara untuk menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Oke? Semoga kamu bisa memahami. Jika belum paham, kamu bisa tonton ulang atau kamu bisa tanyakan di kolom komentar video ini. Terima kasih.